Oke, jumpa lagi dengan Woko.Carwash, tempat cuci mobil dan salon mobil yang berada di Bekasi. Nah, kali ini kita akan bahas tentang nano ceramic coating. Jadi, mobil ini akan kita lapisi nano ceramic coating. Tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah checklist kendaraan. Setelah melakukan checklist kendaraan selesai, kita akan membersihkan kontaminasi dari aspal, jamur, dan juga kontaminasi dari debu-debu yang menempel di cat mobil ini. Setelah itu kita akan melakukan proses paint correction, yaitu pembersihan scratch, baret menggunakan kompon. Setelah kompon kita lakukan pembersihan hologramnya dan juga suhu menggunakan polish. Nah, produk yang kami gunakan di sini dengan kategori water base. Setelah itu baru kita progress untuk finishingnya. Kita akan kasih base coatnya supaya coatingnya lebih merekat. Setelah itu baru kita lapisin coating 2 layer. Layer pertama ini kita aplikasikan di sore hari. Baru setelah curing time-nya sampai besok harinya, paginya baru kita naikkan ke layer kedua, itu untuk tahap-tahap coating. Untuk perawatan coating yang lebih mudah dilakukan, untuk cuci harian bisa menggunakan shampoo yang pH balance, yang untuk kadar surfaktannya tidak terlalu tinggi. Itu akan bagus untuk si coating tersebut. Lalu untuk perawatan yang rutin per 2 atau 3 bulan bisa dibawa ke bengkel. Nanti kita lakukan yang namanya maintenance, itu kita bersihkan lagi kontaminasi yang ada, baru kita kasih one step polish seperti itu. Nah, coating tersebut sebenarnya bisa nggak sih bertahan sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun? Kalau menurut saya, coating bisa bertahan lama asalkan sesuai dengan perawatannya, yaitu yang pertama adalah menggunakan shampoo yang pH balance, menggunakan microfiber towel untuk mengeringkan body, itu untuk meminimalisir baret yang akan timbul lagi seperti itu. Jadi setelah itu maintenance per 2-3 bulan. Setelah itu maintenance per 2-3 bulan itu dilakukan di bengkel ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Setelah itu boleh nggak sih coating itu di-recoating ulang per setahun sekali? Oh boleh, sangat boleh. Kenapa harus begitu? Karena kalau kita mau mobil kita ini catnya awet lama, tahan lama, glossnya tidak mudah terkikis, itu saya sarankan untuk per setahun sekali di coating. Nah, kalau sudah di coating, nanti pada saat ada scratch atau baret yang nempel di bodi tersebut, itu nggak langsung kena kernis. Jadi dia yang tergores adalah coatingnya seperti itu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kontaminasi yang nempel itu hanya ada di coatingnya, bukan di vernis atau bahkan sampai cat dasarnya seperti itu. Kecuali ada beberapa kotoran yang bisa meresap ke dalam, yaitu yang pertama adalah kotoran burung atau kotoran hewan. Itu kadar asamnya sangat tinggi, jadi dia bisa meresap ke dalam coating, bisa meresap ke dalam vernis sampai ke dasar catnya. Yang kedua adalah getah pohon. Getah pohon itu bisa meresap sampai ke dasar catnya, bahkan ibaratnya kita sanding, kita amplas, kita cat ulang, kita vernis ulang, dia akan tumbuh lagi. Terkecuali kita kerok sampai habis, sampai plat dasarnya, dia baru bisa hilang maksimal seperti itu. Nah, untuk coating sendiri memang dia tidak tahan dengan yang namanya getah pohon atau kotoran burung, kotoran hewan yang lain. Namun kalau mobil sudah di coating, kita akan lebih mempermudah perawatannya, membersihkan kotoran lebih mudah seperti itu. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya informasikan mengenai coating mobil. Kami tunggu kedatangannya dan kehadirannya di Woko.Autoworks Bekasi yang berada di Jalan Dr. Ratna nomor 19, Jati Asih, Bekasi. Terima kasih, sampai jumpa.